Anjay. Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan Leonardo Zakari di Albert Querque di sini. Di video kali ini aku akan mencoba menceritakan pengalamanku menggunakan Rexus Daksa M71 Classic selama 7 hari. Oke, Rexus Daksa M71 Classic lagi-lagi merupakan mechanical keyboard dengan layout 70% atau 71 key kawan, sama dengan dari UK871 yang kemarin yang sempat aku ceritain. Nggak tahu guys, aku paling suka sama keyboard dengan layout 70% karena menurutku keyboard kayak gini adalah keyboard yang cocok buat main game karena dia udah cukup compact dan gak memangkas fungsi ketiknya kayak home, page up, page down, and print screen dan lain-lain yang berguna banget buat nyatet catatan kuliah selama kuliah online gini kan. Langsung aja kita masuk ke pembahasan video ini. Yang pertama tentunya kita bahas dulu boxnya. So what's in the box? Tentunya ada satu unit mechanical keyboardnya ya kawan. Yang keyboard ini dibungkus menggunakan bungkus kayak gini. Aku nggak tahu namanya apa, but trust me, ini ngebuat feel unboxing keyboard ini terasa premium. Apalagi waktu unboxing, kawan-kawan juga langsung disambut dengan tulisan "Your weapon has been upgraded". Di beberapa orang mungkin ngeliat ini kayak norak banget bisa dibilang ya. Tapi buat aku ini kayak ngasih perasaan senang tersendiri. Kayak akhirnya keyboard yang Gigi Gaming ini telah datang. Ditambah juga view waktu unboxing ada keyboard berwarna putih yang sangat cakep lah di bawahnya. Aku termasuk orang yang suka keyboard compact berwarna putih guys. Buat aku selalu memberi kesan rapi, minimalis, dan berkelas. Meski untuk keyboard ini atau Rexus Daksa M71 Classic ini ya harganya sangat terjangkau dengan segala fitur yang akan kita bahas satu-satu. Oke, ngomongin packaging di awal-awal aja udah makan banyak waktu, ya move on aja lah ya. Habis tadi ada mechanical keyboardnya, ada key puller, terus juga ada switch puller karena keyboard ini udah hot swap. Lalu ada satu kabel USB Type-C untuk hot connector yang sudah braided. Lalu ada cadangan switch sama stand yang udah pakai magnet atau magnetic stand bisa dibilang. Jadi untuk stand ini nanti makanya tinggal dicolok di bawah karet stand pada keyboard kawan. Gak lupa di keyboard ini juga udah ada kartu garansi dan buku panduan yang tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Buku panduan ini isinya kurang lebih tentang segala spesifikasi, fitur, dan cara pakainya yang nanti akan kita bahas satu-satu di video ini. Selanjutnya kita bahas spesifikasi fisiknya. Rexus Daksa M71 Classic ini mempunyai panjang dimensi 330 mm dengan lebar 102 mm dan tinggi 37 mm atau kurang lebih 4 mm 4 cm. Untuk konektor, kabel ini sudah menggunakan kabel braided ya, kayak yang udah saya notice tadi di depan, yang portnya ada pada bagian kiri keyboard. Kemudian sesuai namanya M71, keyboard ini dilengkapi dengan 71 jumlah key yang lagi-lagi udah banyak banget sumpah ngomong lagi-lagi. Menurutku ini cocok untuk digunakan bermain game atau untuk ngetik. Nggak tahu, pokoknya fanboy mechanical keyboard dengan layout 70%. Keyboard ini menggunakan switch jenis Outemu yang mampu bertahan, yang klaimnya mampu bertahan hingga 50 juta klik. Untuk seri M71 Classic tersedia 3 jenis switch atau pilihan switch yang meliputi red, brown, and blue sesuai karakteristik mereka masing-masing. Untuk unit keyboard yang aku pakai ini kebetulan menggunakan red Outemu switch yang feelnya kurang lebih linear. Kita bisa uji coba gimana suaranya ya sebelum sampai akhir video. Oh iya, keyboard ini juga sudah hot swappable yang berarti kawan-kawan dapat mengganti atau merubah switch pada keyboard bawaan ini dengan switch tipe lain. Menggigi gaming gak tuh? Untuk keyboard dengan harga kira-kira 600 ribuan untuk yang baru ya. Lanjut pada bagian keycapsnya, keyboard ini menggunakan keycaps berbahan high quality ABS cenah yang feelnya sangat mulus di tanganku selama 7 hari pakai ini. Aku gak ada masalah dengan ngetik lama-lama pakai keyboard ini pokoknya. Terus nggak lupa di keyboard ini ada fitur estetik yang menggokil, yaitu fitur LED-nya dengan pengatur RGB-nya. Fitur RGB ini cukup kaya modenya ya bisa dibilang, dan dapat diatur langsung dengan keyboard atau lebih mudahnya dapat diatur langsung menggunakan software. Nanti bisa kita sedikit ulik-ulik ada fitur apa aja pada software yang Rexus kasih. Kemudian terkait build quality, menurutku build quality dari keyboard ini bisa dikatakan mirip dengan karakteristik dari keyboard dari UK871. Mirip tetapi tidak sama ya. Yaitu apa? Yaitu cukup solid, compact, ringan, dan cukup kencang. Dia nggak
yang mendayu-dayu gitu, nggak yang lemes, yang mudah dipilihin gitu, nggak. Intinya keyboard ini solid dan penuh gaya lah buat build quality-nya dan desain secara keseluruhannya. Kemudian kita bahas fitur yang ada pada keyboard ini. Sebagai pembukaan, mari kita bahas yang ringan-ringan dulu. Yang pertama ada Dual System Support. Keyboard ini dilengkapi dengan fitur Dual System Support, yang berarti keyboard ini support untuk device dengan OS Windows maupun Mac, sehingga mempermudah penyesuaian dari keyboard ini. Untuk melakukan perubahan mode ini, kawan-kawan bisa langsung memencet Ctrl A untuk merubah ke mode OS Windows atau Ctrl S untuk merubah ke mode OS Mac. Perubahan ini menggantikan fungsi F1 hingga F12 pada keyboard sesuai dengan fungsi multimedia pada Mac. Karena aku tidak punya produk Apple, aku nggak pernah pakai fitur ini sih. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang menggunakan Windows, teman-teman dapat mengaktifkan tombol F1 hingga F12 tanpa perlu memencet misal Fn+1 untuk F1. Jadi teman-teman bisa langsung mencet tombol Fn plus Ctrl pada kontrol kiri ya, untuk merubah fungsi number menjadi tombol F1 hingga F12. Pokoknya gampang banget lah cuy. Lanjut, kemudian kita bahas sedikit hal yang mungkin kurang dari keyboard ini ya, yaitu tombol cepat untuk fungsi multimedia seperti volume up, volume down, play and pause musik. Itu fitur ini belum difasilitasi oleh keyboard ini. Jadi teman-teman harus manual tuh ngatur volumenya, nyetel musiknya dan lain-lain. Tapi untuk fungsi ketik kayak yang udah aku bilang di awal, keyboard ini udah cukup lengkap karena udah ada home, page up, page down, insert, and dan lain-lain lah, dan del, pause gitu pokoknya. Lanjut lagi di pengaturan RGB dan makro pada software. Menurutku hal yang sangat stylish dari keyboard ini adalah adanya pengaturan RGB pada bagian sisi samping keyboard. Jadi keyboard teman-teman tuh nggak cuma nyala dari atas aja, dari samping pun bisa diatur nggak tuh RGB. Menggigih gaming lah. Ini sih salah satu nilai tambah menggunakan keyboard ini. Keren banget cuy, dilihat dari atas jadi kayak ada efek-efek auranya dari samping. Tapi kalau mau dilihat dari samping pun juga gak kalah cakep, pokoknya gigi gaming lah. Kemudian mode RGB pada keyboard ini dapat disetting secara manual dengan memencet tombol VN plus Home untuk mengganti mode warna LED-nya, LED utamanya ya, dan tombol FN plus Ins untuk mengganti mode warna LED pada bagian samping keyboardnya. Kemudian untuk mode warna LED utama pada keyboard ini dapat disetting menggunakan software yang dapat diunduh dari websitenya Rexus. Software yang mereka berikan memfasilitasi perubahan mode LED hanya pada bagian utamanya saja yang aku tahu ya. Artinya untuk warna LED bagian samping ini tidak dapat disetting melalui software, harus manual melalui keyboard. Untuk mode LED-nya terlihat sangat banyak pokoknya pada softwarenya. Ada static, single on, single off, yang nggak tahu ini bedanya apa. Terus ada glittering, falling, colorful, bright, dan lain-lain. Banyak banget pokoknya. Dan itu tiap warna bisa teman-teman atur kecepatannya, atur keterangannya, dan mode warna yang keluar, entah itu full color atau single color. Kayak misal pengen warna biru aja bisa. Intinya sih fitur mode warna LED dari Rexus DuckShine 71 Classic ini udah cukup komplit. Kemudian fitur lain dari software ini adalah gaming mode, yang mana ketika teman-teman aktifin modenya, teman-teman memiliki opsi untuk mendisable Alt Tab, Alt F4 maupun Windows Key. Fitur ini bisa mencegah teman-teman untuk nggak sengaja mencet ini itu saat bermain game yang super kompetitif, bener-bener gaming mode kan? Sesuai namanya. Fitur terakhir dari software ini ada fitur makro. Fitur ini mungkin berguna buat teman-teman yang main game RPG ya. Aku juga pribadi nggak pakai fitur ini karena aku emang nggak main game-game yang kira-kira butuh makro. Tapi untuk teman-teman gamer yang main game RPG, mungkin ini bisa berguna buat teman-teman. Aku rasa emang keyboard ini disiapin untuk jenis game apa aja sih, menyesuaikan usernya. Jadi teman-teman bisa tenang ketika udah punya keyboard ini, entah itu buat main FPS atau itu buat main game-game RPG. Oh iya, fitur makro ini sepertinya juga bisa teman-teman atur tanpa menggunakan software alias secara manual. Panduannya bisa teman-teman lihat di buku manual, cuma aku nggak pernah pakai sih emang. Ya, ritual terakhir di penghujung acara kita adalah tes sound keyboard ini, biar aku bisa ngasih gambaran ke teman-teman gimana sih suara ketikan dari keyboard Rexus DuckShine 71 Classic dengan switch Otemu Red. Selamat mendengarkan.
Jadi kira-kira begitu suara yang dihasilkan oleh Rexus Daxa M71 Classic dengan Red Autemo Switch. Gimana menurut teman-teman? Apakah linear? Apakah cukup tenang? Teman-teman bisa memberi tanggapan di kolom komentar. Selanjutnya mungkin sedikit aku bantu rekap ya, apa-apa aja yang telah kita bahas tadi soal Rexus Daxa M71 Classic. Ya, keyboard ini memiliki fitur gaming yang cukup lengkap, mulai dari fitur gaming modenya, kemudian juga tersedia fitur makronya, kemudian pilihan mode RGB bejibun yang dikombinasikan dengan desain keyboard ini yang cukup minimalis ya, sehingga terlihat rapi dan keren, atau bisa dibilang penuh gaya kayak yang dibilang Rexus. Tapi keyboard ini belum tersedia tombol multimedianya seperti yang udah aku notice di atas. Sangat minor sih, dan ini gak mempengaruhi performa teman-teman dalam bermain game. Jadi silahkan teman-teman yang menilai apakah keyboard ini cukup menggg gaming buat teman-teman. Buat aku keyboard ini udah sangat cakep, tinggal mejaku aja sih yang ganti warna putih. Cakep banget, apalagi PC ku hitam kan, RGB lagi nggak penting. Oke. Ya, jadi segitu aja yang bisa aku bahas. Jika teman-teman suka sama konten yang aku buat, teman-teman boleh like, berikan tanggapan di kolom komentar, dan subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi. Semua kritik dan saran dari teman-teman sangat aku harapkan. Akhir kata, see you in the next video. Bye.